Hello everyone, welcome to English class. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul Describing People. Describing people ini apa artinya? Menggambarkan orang. Jadi menggambarkan orang di sini maksudnya kita tidak menggambar ya, mengambil buku gambar lalu kita menggambar muka orang atau badannya orang, tidak. Tapi pada saat ini kita akan menggambarkan orang atau seseorang dengan cara kita harus tahu dulu orangnya itu seperti apa. Apakah kita akan menggambarkan sifat, apakah kita akan menggambarkan bentuk tubuhnya. Jadi itu yang maksudnya pada saat ini ya, kita akan pelajari, yaitu describing people. Oke, di dalam menggambarkan orang ini, menggambarkan seseorang, kita harus tahu vocabulary, kosakata. Apa-apa yang biasanya kita gunakan untuk menggambarkan seseorang. Oke, di sini memang akan berikan lebih dari 30 ya, lebih dari 30 kosakata atau vocabulary untuk menggambarkan seseorang. Yang pertama, handsome atau ganteng. Kemudian beautiful, cantik. Kind, baik. Nice, manis. Fat, gemuk. Thin, kurus. Ugly, jelek. Boring, membosankan. Calm, tenang. Chubby, gemuk. Cheerful, periang. Caring, perhatian. Clever, pandai. Smart, pintar. Tall, tinggi. Short, pendek. Short hair, rambut pendek. Jadi biasanya ini kita gunakan untuk menggambarkan orang ya. Kadang kita menggambarkan sifatnya atau ciri-ciri badannya. Next, long hair, rambut panjang. Black hair, rambutnya hitam. White skin, kulit putih. Brown skin, kulit coklat. Pointed nose, hidung mancung. Flat nose, hidung pesek. Young, muda. Old, tua. Bald, botak. Curly, keriting. Funny, lucu. Awesome, mengagumkan. Wise, bijaksana. Diligent, rajin. Polite, sopan. Responsible, bertanggung jawab. Jadi inilah ada 30 lebih kosakata ya atau vocabulary yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan seseorang. Apakah dia berambut curly atau keriting, apakah dia funny orangnya atau lucu, apakah dia awesome, mengagumkan, apakah dia wise, bijaksana, atau apakah orang itu memiliki rambut yang panjang, long hair, atau dia memiliki flat nose, hidung pesek. Namun dalam menggambarkan seseorang itu kita tidak perlu yang jelek-jelek ya. Kita harus menggambarkan seseorang itu kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Tapi kalau misalnya kita menggambarkan seseorang menggunakan flat nose atau hidung pesek, itu sesuai dengan apa yang ada di orang tersebut dan dia tidak marah, it's okay, boleh digunakan. Tapi kalau boleh yang bagus-bagus, yang anak-anak lihat dari orang tersebut. Oke. Ini kosakatanya repeat after me ya. Ikuti mem untuk membaca kosakata ini. Handsome, beautiful, kind, nice, fat, thin, ugly, boring, calm, chubby, cheerful, caring,
clever, smart, tall, short, short hair, long hair, black hair, white skin, brown skin, pointed nose, flat nose, young, old, bald, curly, funny, awesome, wise, diligent, polite, responsible. Oke, thank you. Sekarang kita Mem akan memberikan contoh bagaimana kita membuat kalimat untuk menggambarkan orang, describing people atau menggambarkan seseorang. Nah, pada saat ini Mem akan menggambarkan seorang teman kelas kalian yang sangat ganteng. Oke, ini dia. Nah, kita akan menggambarkan Brian ini orangnya seperti apa. Oke, yang pertama yang Mem tahu adalah he is very handsome, kind and smart. Dia sangat ganteng, baik dan pintar. Kemudian he has short and black hair. Oke, dia memiliki rambut yang pendek dan hitam. Rambutnya berwarna hitam dan pendek ya. He is tall, dia tinggi. Kemudian he has white skin and pointed nose. Dia memiliki kulit yang berwarna putih dan memiliki hidung yang mancung. Kemudian he is cheerful and caring. Dia periang dan suka memperhatikan, memperdulikan orang lain. Oke, kemudian he is still young. Dia masih muda, awesome, mengagumkan and responsible dan bertanggung jawab. He is funny. Dia lucu. Jadi kadang kita lihat Brian ini membuat sesuatu yang lucu yang membuat kita bisa tersenyum. Jadi Brian inilah gambaran-gambaran yang Mem tahu ya dari Brian ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita gambarkan dari seseorang. Nah, kalau dari Brian ini Mem lihat ada berapa? Ada handsome, ada kind, ada smart, short and black hair, tall, white skin, pointed nose, cheerful and caring, still young, awesome and responsible, and he is funny. Jadi kalau misalnya di rumah ingin menggambarkan seseorang, bisa gunakan kata-kata yang ada di dalam daftar kosakata yang Mem sudah berikan tadi ya untuk menggambarkan seseorang. Jadi kalau misalnya mau menggambarkan adiknya di rumah, diperhatikan dulu adiknya ini seperti apa. Apakah dia orangnya bertanggung jawab? Apakah dia orangnya memiliki rambut yang pendek atau rambutnya panjang? Kemudian kenapa di sini Mem pakai he? Karena yang Mem gambarkan adalah seorang laki-laki. Perhatikan ya, ini pointernya Mem, ini he. Ini he ya, Mem kenapa pakai he? Karena ini menunjuk kepada Brian. He. Kalau seandainya di sini fotonya Airin yang Mem pasang, berarti Mem akan gunakan she di sini. She ya, bukan he tapi she. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah menggambarkan seorang perempuan, contohnya membuat tugas menggambarkan seorang ibu, berarti dia harus pakai she, S-H-E atau S-H-E yang digunakannya, bukan H-E tapi S-H-E yang kita
gunakan. Nah, di sini kenapa has? Karena dia adalah orang ketiga tunggal. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan lebih belajar lagi kenapa dia pakai is di sini, kenapa dia has di sini. Nah, untuk sekarang belajar dulu membuat kalimatnya. Ikuti aja contoh yang ada. Jika kalian ingin menggambarkan seorang laki-laki, berarti tinggal ganti di sininya ya. Gambarannya tinggal kalian ganti. Apakah kalian akan ganti dengan clever, diligent, kalian tinggal ganti. Tapi kalau kalian pakai menggambarkan perempuan, jangan lupa pakai she. Contoh, kalau perempuan berarti kita harus menggunakan she is very beautiful, karena perempuan tidak mungkin handsome ya. Perempuan itu beautiful. He is very beautiful, kind and smart. Kemudian she has, biasanya kalau perempuan long ya, long and black hair. Kemudian she is tall, atau dia mempunyai hidung yang pesek dengan kulit yang coklat. She has brown skin and flat nose. Itu contoh yang lainnya. Oke. Pelajaran kita sudah sampai di sini. Dan tugasnya di rumah adalah membuat 10 kalimat, ditulis ya, membuat 10 kalimat, lalu menggambarkan seseorang di rumah, apakah menggambarkan ibu, menggambarkan ayah, menggambarkan adik perempuan atau kakak atau siapa saja yang bisa digambarkan. Oke, thank you for today. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, jangan lupa tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang yang ada di sekitar jika berada di luar rumah. Oke, semoga Tuhan akan selalu memberkati anak-anak yang ada di rumah walaupun kita tidak bisa bertemu. Namun, Mem harap anak-anak akan selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, bye-bye. See you next time.